Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Mbak Fira memimpin doa. Teman-teman, doa dimulai. Selesai. Sebelum membahas materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. 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 Aprilia. Aprilia. Hadir, Bu. Zenditia. Lali Ayu. Ada, Bu. Rahmawati. Ada, Bu. Yusuf. Ada, Bu. Oke, jadi masuk semua ya. Iya. Bu. Iya, Bu. Yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu nggak dongeng itu apa? Cerita. Cerita. Cerita apa? Cerita hayalan. Cerita. Bisa. Iya. Jadi dongeng adalah cerita khayalan yang tidak mungkin terjadi, yang dikarang oleh orang baik berbentuk lisan ataupun tulisan. Ini Ibu punya beberapa judul dongeng. 1, Si Kancil dan Buaya. 2, Si Kelinci yang sombong dan kura-kura. 3, Putri yang ingkar kepada si katak. 4, Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. 5, Semut dan Belalang. 6, Putri rambut merah dan burung emas. Nah, di sini siapa yang tiap malam atau pernah dibacakan dongeng oleh orang tuanya? Bu. Nggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Saya pernah. Ayo, biasanya dibacakan dongeng apa? Saya pernah, Bu. Waktu kecil didongengin si kancil nyolong timun. Ya. Di sini Ibu akan membacakan contoh dongeng 1 ya. Ya, Bu. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa si tikus. Sedangkan si tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus.
Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Mesti ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu bukanlah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu contoh ceritanya ya. Di dalam dongeng tadi ada berapa tokoh, Heyo? 2. Siapa saja? Ular sama tikus. Aku sama ular. Ya, benar. Kesimpulan. Jadi, makna yang terkandung dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti memerlukan orang lain, dan kita harus saling memaafkan. Ya, betul atau tidak? Iya, betul. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, karena waktunya sudah habis, pertemuan kita tutup. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.